Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Sadatul masyayikh, ulama'an al-qurama, para alim, para habaib, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita mohonkan restu dan doanya, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan Bapak Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman MSI, masih satu istri, Bupati Kutai Timur. Terima kasih Bapak, saya diinstruksikan beliau untuk ceramah panjang. Kayak ibarat orang kerja kalau ada tambahan waktu itu namanya lembur. Panitia sudah ada kesepakatan dengan saya. Nah, lemburnya urusan beliau. Jujur, Ibu dari Magetan, Jawa Timur. Itu menurut penilaian saya, beliau ini nggak pantas jadi bupati. Pantasnya gubernur. Nambahi pora gitu. Biasanya kalau ada bupati ngaji bareng saya, terus didoakan jamaah yang ribuan, periode berikutnya enteng dan bahkan naik level, tapi rata-rata nambahi. Rata-rata, kalau nggak nambah turun jadi ketua RT. Pak Kapolsek bersama para anggota, terima kasih pengamanannya. Hadir juga jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Kutai Timur, ada dari Suriah, ada Kiai Hasyim Asy'ari, ketuanya Kiai di Kutai Timur, ada ketua Tanfidiyahnya Kiai Sis, oh tak pikir Sumanto, ada mirip-miripnya kayak Sumanto gitu. Kiai Sismanto bersama seluruh jajaran pengurus cabang, pengurus majelis wakil cabang, pengurus ranting Nahdlatul Ulama, berikut kelembagaan dan banom-banomnya. Forum komunikasi pimpinan kecamatan, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan yang kita hormati, rekan-rekan panitia, adik-adik santri, sahabat-sahabat Banser, Bapak dan Ibu seluruh jamaah. Alhamdulillah malam ini kita diizinkan Allah untuk sama-sama berhadir bersilaturahim di majelis yang nyemek-nyemek ini, dalam rangka menghormat
peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya kita di majelis ini insya Allah menjadi bukti sekaligus saksi mahabbah kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah, dengan harapan kita termasuk umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak. Amin Allahumma amin. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena Rasulullah itu teladan bagi kita, maka Allah mengutus Rasul itu dari jenis bashar, dari jenis manusia. Kita dikasih contoh teladan namanya manusia. Jadi kalau kita manusia mencontoh manusia, ini pas, cocok, nyambung. Misalnya kita dikasih Rasul kok malaikat, susah nyontohnya. Betul? Mbok gak semangat toh. Misalnya kita dikasih nabi, dikasih rasul dari jenis malaikat, susah nyontohnya. Kan kalau malaikat itu wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wa la nauma lahum, itu akidatul awam. Ngajinya anak-anak kecil itu hafal semua. Sing gede gak hafal. Sampai ketua PC juga hafal akidatul awam. Malaikat itu tanpa bapak, tanpa ibu, ndak makan, ndak minum, ndak tidur, itu malaikat. Jadi misalnya bikin pengajian kayak gini, yang diundang ceramah kok malaikat, ya panitia nggak usah ribut-ribut, konsumsi, ngasih makan, ngasih minum, nyangoni, ndak usah, malaikat. Nah pengumuman panitia, Anwar Zaid ini bukan malaikat, jadi ya harus nyiapin. Kalau pengen nggak nyiapin, yang ngundang malaikat. Kita manusia dikasih Rasul sebagai teladan kita dari jenis manusia, nyambung. Jadi kayak sholat jamaah, makmumnya manusia, imamnya juga manusia. Coba misalnya warga sini, apa kampungnya ini? Gang Barokah. Hah? Pinang Dalam. Pinang Dalam. Oke. Ya bukan celana dalam. Pinang Dalam. Ya artinya warga sini memang suka yang pedalaman-pedalaman itu. Sholat jamaah di Masjid Al Barokah ini, imamnya malaikat Jibril. Coba jamaah sholat isya, imamnya malaikat Jibril. Rakaat pertama habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali. Rakaat kedua habis Fatihah baca Quran khatam 5 kali. Geblak kabeh. Gitu. Kayak tabligh akbar ini, jamaahnya manusia, penceramahnya juga manusia. Umpama yang ceramah malaikat Israel, bubar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena kita sama-sama manusia, manusia itu human socially, understand? Gak ngerti ya wes pokoknya yes no. Urusannya biar cepet. Saya ulang ya, manusia itu human socially, understand? Nah, terima kasih atas yesnya. Kita itu makhluk sosial, nggak bisa hidup tanpa pihak lain, saling membutuhkan. Sehingga nggak boleh merasa paling baik, nggak boleh merasa paling penting. Hakikatnya semuanya penting sesuai dengan peran masing-masing. Betul? Mohon maaf, semua yang hadir di majelis ini penting. Nggak ada yang nggak penting. Pak Kapolsek penting, Pak Bupati penting banget kalau nyumbang. Pas gak ngerungokno, pura-pura nggak dengar. Diulang. Semua yang hadir di sini penting. Banser penting,
tukang syuting penting, operator sound system penting, makanya tadi jeplok bingung. Dirimu penting bro, walaupun tugasmu hanya ulek-ulek pentil, kan ngene-ngene tok, tapi penting. Ibu-ibu yang bagian dapur, bagian masak penting, semua jamaah penting. Saya ya agak penting lah. Misalnya saya sebagai penceramah merasa paling penting, ditinggal bubar jamaah, gendeng aku. Saya teriak-teriak sendiri di sini. Maka siapa yang menyelamatkan kiai dari kegendengan? Para jamaah. Adanya Anda semua, saya jadi waras. Maka terima kasih karena Anda saya waras. Maka Anda semua penting, nggak boleh merasa paling penting. Dunia ini perputarannya jadi stabil dan teratur itu karena ada hukum timbal balik. Ada yang pinter, ada yang bodoh. Jadi ada yang pinter, ada yang bodoh. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang cerdas, ada yang oon. Jadi memang dibikin kayak gitu sama Allah. Yang pinter ngajar, yang bodoh belajar. Yang pinter jadi guru, yang bodoh jadi murid. Maka guru nggak boleh menggoblok-goblokkan muridnya. Itu namanya guru merasa paling penting. Ada guru kok suka goblok-goblokin muridnya. Oh, murid goblok, diajari nggak paham-paham. Murid goblok, kata si murid, Pak, andaikan saya nggak goblok, saya udah jadi guru, Pak. Bapak jadi guru dapat gaji itu karena barokahnya saya yang goblok ini loh, Pak. Gitu loh, paham? Rakyat penting, warga penting, masyarakat penting, bupati juga penting. Maka bupati nggak boleh merasa paling penting. Bupati kalau nggak ada rakyatnya ya nggak penting. Kabupaten Kutai Timur dapat piala Adipura Kencana karena kotanya, kabupatennya terkenal bersih, indah. Akhirnya mendapatkan penghargaan, misalnya piala Adipura Kencana, langsung ditermakan di Istana Negara oleh Menteri Dalam Negeri yang nerima Bupati Kutai Timur. Nah, halo, Bupati Kutai Timur yang nerima piala Adipura Kencana itu karena kotanya bersih. Nah, yang membersihkan kota apa bupatinya? Ya enggak. Yuk, Jumadi, Karnadi, Parman, Suminah, Sumiati, Sumiatun, Juminten, Supiyah, Rondiyah, Sapurah, Ratemi. Kalau nggak ada mereka-mereka ya nggak mungkin kota ini bersih. Mbah paham mbah enggak? Kayak hubungan suami istri sama pentingnya, suami penting, istri juga penting. Jadi suami jangan merasa paling penting, keluarin ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Aku suami, kepala rumah tangga, aku yang cari nafkah, aku yang bertanggung jawab, aku lebih penting. Nggak boleh. Sak penting-pentingnya wong lanang gak direken wong wedok kaku. Lah kalau udah kaku kayak gitu bingung wong sing iso nglemesno yo ngene-ngene iki. Lah bapak-bapak kalau udah kaku mumet ae. Kluyar-kluyur riwa-riwi, bingung kaya wong stres. Digoda sama ibunya, ngomong anake, deloken bapakmu, mumet ae. Bingung wong alate tak singgahno. Tenang ae wong bupati gak paham kok. Ibu juga penting, tapi jangan ngerasa paling penting. Aku yang ngatur rumah, aku yang ngerawat anak, aku yang masak. Kalau nggak ada aku, berantakan rumah. Sepenting-pentingnya istri, gak digatekno wong lanang. Yo ngapangop ya. Terus mbok apakno lek wis ngapangop. Mbok kebuti ya ngono. Sama pentingnya gitu loh. Dah.
Nah berikutnya, nah ini kan nggak boleh lama-lama, durasinya udah jelas. Warga sini belum dengar ya, kalau sekarang hitungannya itu per menit. Nah kalau tadi ada yang nyuruh panjang-panjang kan berarti berani lemburannya tadi. Ini jelas nose ini ono lemburannya apa ora kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah itu manusia, maka cita rasa kemanusiaannya betul-betul ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat basyariahnya betul-betul nampak supaya mudah dicontoh. Rasulullah itu ya makan, ya minum, ya lapar, ya haus, memang manusia. Ya tidur, ya sehat, ya pernah sakit, manusia memang. Rasulullah ya nikah, ya punya istri, punya anak, ya berkeluarga, bersosial kemasyarakatan, memang manusia. Rasulullah ya kerja, manusia kok. Rasulullah kalau nggak punya duit ngutang, gak nyolong. Makanya warga Jalan Pinang Dalam sini yang utangnya banyak, jangan khawatir nggak diakui jadi umat Rasulullah. Jangan diakui jadi jangan khawatir nggak diakui jadi umat Muhammad. Tetap walaupun utangnya banyak, tetap diakui jadi umatnya Kanjeng Nabi. Cuma senengannya utang. Rasulullah bahkan pernah ditagih hutang. Waktu itu belum jatuh tempo, masih kurang 2 hari. Pulang dari sholat jamaah didampingi Sayyidina Utsman bin Affan. Tengah jalan itu dihadang sama orang, ditagih hutang. Muhammad, bayar utangmu. Kata Nabi, loh kan jatuh temponya masih kurang 2 hari. Nggak peduli, pokoknya aku sekarang butuh duit, bayar utangmu. Sayyidina Utsman tersinggung, ini orang nagih utang di tengah jalan, lagian belum waktunya bayar, yang ditagih Rasulullah. Tersinggung Sayyidina Utsman. Berapa utangnya Rasulullah? Ngomong kamu, tak bayar sekian. Langsung di cash sama Sayyidina Utsman. Nah gitu. Jadi bupati yang baik itu yang mau bayar utangnya kiai. Itu pura-pura nggak dengar lagi. Jadi ya ketua PC ditanya utangnya berapa, gitu. Saya yang beresi. Rasulullah itu manusia, cita rasa kemanusiaannya betul-betul ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kalau berperang yang mengatur siasat, ngatur strategi, pakai pelindung, bahkan beliau pakai baju besi. Karena apa? Nggak ada jaminan kalau Rasulullah kebal senjata. Sehingga klimaks dari sifat kemanusiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dalam ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya utusan, rasul, bukan Tuhan. Afa immata au qutilang qalabtum ala aqabikum. Apakah jika seandainya Muhammad mati atau terbunuh, maka kalian akan kembali menjadi murtad, menjadi kafir, menjadi musyrik? Apakah jika seandainya Nabi Muhammad mati atau terbunuh? Nggak ada jaminan kalau Nabi Muhammad kebal senjata. Bahkan semua Nabi meninggal, wafat. Semua Nabi, 124.000 Nabi wafat. Kecuali ada riwayat yang menyebutkan 4 Nabi yang sampai sekarang masih hidup sampai nanti kiamat. Pertama, Nabi Ilyas alaihi salam. Ini dikasih tugas menjaga daratan. Jadi kepala staf angkatan darat, Nabi Ilyas. 2, Nabi Khidir alaihi salam. Ini dikasih tugas mengamankan laut. Ini kepala staf angkatan laut, Nabi Khidir. 3, Nabi Isa alaihi salam di langit.
itu kepala staf angkatan udara. 4, Nabi Idris alaihi salam di surga. Kan ceritanya Nabi Idris itu pengen mencicipi kematian. Ya Allah, aku pengen tahu rasanya mati. Ditugaskan Israel, datangi itu Idris yang pengen meninggal, cabut nyawanya, diajak keliling ke neraka, semaput, kelenger berkali-kali, ndak kuat. Diajak keliling surga, kesenengan gak gelem balik. Sampai saiki sik nokono wong Nabi Idris. Lah, nggak nganggur di sana. Nabi Idris itu kan penjahit, jadi dikasih tugas menjahit pakaian ahli surga. Jadi jahit ini kono. Gonku wis dadi. Gone ya Yesus mantu urung ono bahane sekan. Gonku wis dadi. Selain itu semua nabi wafat. Atau misalnya jika Nabi Muhammad terbunuh atau terluka, jadi nggak ada jaminan kalau Nabi kebal senjata, perang ngatur siasat, ngatur strategi, pakai pelindung, pakai baju besi, kena senjata ya terluka. Nabi Muhammad lagi dakwah di Taif, dilempari batu sama orang-orang kafir, berdarah-darah pelipis Rasulullah sampai gigi Rasulullah pecah. Jadi kalau ada warga sini yang kena lempar batu kok bendol berdarah, jelas umatnya Kanjeng Nabi. Lagi ana wong kena antem watu gawe disirai tayeng gak apa-apa, watune sing pecah iki umatnya limbat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena cita rasa manusia itu pula sehingga agama Islam bisa sampai ke Indonesia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bisa dicontoh. Sehingga begitu Nabi Muhammad wafat, para sahabat dengan percaya diri melanjutkan estafet perjuangan Nabi Muhammad. Mudah dicontoh. Begitu Nabi Muhammad wafat, Khulafaur Rasyidin tampil. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dilanjut Bani Umayyah, lanjut Bani Abbasiyah. Halo. Beda dengan Nabi Isa misalnya. Nabi Isa itu sifat manusianya nggak begitu tampak, sifat basyariahnya nggak begitu kelihatan, sehingga susah dicontoh. Nabi Isa itu susah dicontoh. Coba pikir, Nabi Isa itu nggak kerja. Pernah dengar Nabi Isa kerja apa? Coba. Nabi Isa nggak kerja. Nabi Isa kalau pengen makanan langsung minta ke Allah. Nabi Isa itu kalau pengen makanan, nutuk meja langsung keluar makanan yang diinginkan. Meja ditutuk, dak rawon, metu rawon. Itu Nabi Isa. Nyontohnya gimana? Meja ditutuk, kelotak, misalnya sop buntut, metu sop buntut. Itu Nabi Isa. Ditutuk dok es teler, metu es teler. Gimana nyontohnya? Kalau Nabi Muhammad kerja, masih kecil aja udah buruh menggembala kambing, remaja dagang, mudah dicontoh. Nabi Isa pengen makanan langsung minta ke Allah, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan kepada kami makanan dari langit. Glodak mudun panganan teko langit. Sopo iso nyontoh? Lahirnya saja tanpa bapak Nabi Isa. Gimana cara nyontohnya? Kalau Nabi Muhammad kan ada ayahnya, ada ibunya. Nabi Isa nggak ada bapak, cuman punya ibu Siti Maria. Nyontohnya gimana? Terus ada perawan Pinang dalam sini, nggak punya suami, hamil, melahirkan, punya anak. Bingung kan tetangganya, loh ini nggak ada, kamu itu nggak ada suami kok bisa punya anak? Loh saya kan nyontoh Siti Maria. Iki perawan edan, nggak bisa dicontoh. Kalau Nabi Muhammad lahir aja dalam keadaan yatim, bisa dicontoh. Malah sekarang di mana-mana anak-anak yatim disantuni, betul? Apalagi kalau bulan Muharram, di mana-mana santunan yatim, santunan yatim. Anak-anak yatim dinaikkan ke panggung, dapat bingkisan, dapat amplopan, dapat uang, dapat macam-macam. Ya Allah, senang mereka. Sampai ada anak kecil di bawah panggung, di pangku sama ibunya dia ngomong, Bu, aku kapan yatim?
Aku kok nggak dipanggil, Bu? Jare ibu yo takono bapakmu dhewe. Aku ya wis pengen kok. Gara-gara bapakmu gak mati-mati, awakmu gak dipanggil, nak. Nabi Isa nggak bisa dicontoh, sehingga begitu Nabi Isa diangkat ke langit sama Allah, murid-muridnya bingung, umatnya bingung. Ini siapa yang meneruskan? Siapa yang melanjutkan? Gimana cara nyontohnya? Gak bisa mereka, gak ada yang bisa nyontoh. Gimana mau nyontoh? Siapa yang mau melanjutkan? Siapa yang mau meneruskan? Bingung. Maka murid-murid Nabi Isa musyawarah, rapat, daripada nggak ada yang bisa meneruskan, bikin SK ketuhanan. Isa anak Tuhan. Oh, sejarahnya ngono. Iki kiai-kiai gak kira ngerti ngene iki. Halo. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini jemaah rahimakumullah. Terus siapa yang melanjutkan estafet dari perjuangan Rasulullah itu adalah para ulama. Al-ulama warasatul. Ya Allah, mungkin iki ayu-ayu kok on yo. Nyaut dong sayang. Al-ulama warasatul anbiya. Ya para ulama, para kiai itu pewarisnya para nabi. Berarti nabi itu bisa diwarisi. Ya, bisa. Apanya yang diwarisi? Yang jelas bukan hartanya, karena Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekayaan. Kunna ma'asyiral anbiya la nurathu ma taraknahu shadaqah. Kami para nabi tidak bisa diwaris kekayaannya, karena memang tidak meninggalkan harta kekayaan. Apa yang diwarisi? Peranan-peranannya yang diwarisi. Peranan-peranan dari Nabi itu yang diwarisi oleh para ulama, oleh para kiai. Dalam hal apa? Ini yang akan saya sampaikan. Masih ada waktu 15 menit. Gak nyumbang ojo cerewet. Meneng diem. Wong bupati yang mau nambahi aja diem kok. Situ nggak nambah-nambah cerewet. Coba diem kenapa? Kayak Pak Bupati gitu loh. Padahal beliau udah siap mau nambahi. Siapa ngomong GR? Wis disiapno karo ajudane. Itu tadi beliau WA ke ajudan tadi. Menengo. Dilanjut nggak? Makanya diem aku yang ngomong. Nah, paling tidak dari 3 versi ya, saya singkat aja. Ada yang yarithu aqwalahu, mewarisi dawuh-dawuhnya Nabi berupa ilmu. Kelompok ini disebut al-alim, bareng lah ngono. Yang kedua yarithu af'alahu, mewarisi perbuatan-perbuatan Nabi, ibadah-ibadahnya. Kelompok ini disebut al-abid, bareng. Oke. Yang ketiga yarithu ahwalahu allati hiya batinuhu, mewarisi perilakunya, akhlaknya. Kelompok ini disebut al-arif, bareng. Oke, 3 ini ya. Jadi kalau di masyarakat kita disebut kiai, itu ada 3 jenis. Saya baca kitab Al-Futuh, lali aku jenenge. Mosok gak oleh lali. Iqadul Himam jenenge kitabe. Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Itu karya Abul Abbas Ibnu Ajibah. Termasuk yang ngarang kitab Al-Futuhat Al-Quddusiyah fi Syarhi Manzumatil Ajrumiyah. Guriku gak kira ngerti kitab apa, gak kira ngerti. Kitab apa iku ngono. Gak ngerti ya wes. Nah, ya itu disebutkan ulama itu 3. Ada al-alim,
ada al-abid, ada al-arif. Nah ini sebelum saya uraikan, ada satu makalah dari Anwar Zahid. Kiai iki ana telu, siji kiai tutur, loro kiai catur, telu kiai sembur. Oke, or siji kiai catur, siji kiai tutur, loro kiai catur, telu kiai sembur. Kiai tutur, kiai yang ahli tutur, ahli nasihat, intisyarul ilm. Kiai catur, kiai yang ikut percaturan politik, ikut permainan politik. Ya, mbah melu nyalek caleg itu bisa calon legislatif, bisa calon legrek. Ya harus siap, malah banyak legreknya daripada duduk di legislatifnya. Tapi harus ada kiai yang duduk di legislatif, harus ada izin Pak Bupati. Bagian ulamanya harus ada. Kenapa? Itu yang menentukan kebijakan. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan lewat pondok pesantren, lewat masjid, lewat tabligh akbar, tapi selesainya lewat kursi dewan. Mbah modelnya kaya gak cetha no dijak bahasan ini. Lo kan ada wilayahnya masing-masing toh. Ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh kiai, yang bisa menyelesaikan polisi, Pak Kapolsek yang bisa. Contoh, ada pemuda mabuk 20. Saya yang mendatangi mereka, kemudian saya keluarkan dalil, haram kamu mabuk-mabuk kayak gini. Al-khamru ummul khaba'ith, minuman keras kayak gini, ini induk dari semua kejahatan. Terus saya bacakan ayat, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru, ndasku dikeprok botol. Itu bukan wilayah saya. Lah kalau Pak Polisi yang datang, ayo kamu, gak bubar kamu, bubar mereka. Halo, tak kasih contoh lagi. Di Surabaya, Jawa Timur, itu dulu ada tempat spesial, namanya Gang Walodolin. Nah, lihat ketawanya, pernah ke sana ya? Dan kebetulan saya sering ke sana ngaji. Itu maaf tempat penjualan sarang burung terbesar kedua se-Asia, terbesar pertama se-Asia Tenggara. Itu jumlah pelacurnya, garis miring the lonte, garis miring the begenge, 17.000 lebih. Saya punya datanya. Saya punya datanya, mulai yang bangkok, yang bangkik, yang bengkak, yang bungkuk ada. Apal langganan no. Langganan ngaji. Cuman saya nggak mau viral, nggak mau di viralkan. Sering saya ke sana dulu. Tak antem pisan diomongi. Serius. Itu para kiai sudah berusaha ngasih pembinaan supaya bubar. Bahkan banyak kiai-kiai yang istighosah, zikir, memohon kepada Allah agar ndoli bubar. Istighosah. Ya istighosah kiai-kiai. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi masya Allah. La yasuqul khairu illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min na'min fa min Allah. Tambah rame ndoli. Bahkan kiai-kiai banyak yang berdoa, ya Allah jadikan pelacur-pelacur dindol itu gudikan semua ya Allah, jadikan boresan semua, tambah mulus-mulus. Tapi begitu seorang kepala daerah membubuhkan tanda tangan plus setempel nomor surat, nomor sekian perda, nomor sekian surat garis miring sekian ndoli bubar, tanda tangan eret cetok, tutup total. Paham maksudku? Paham maksudku? Nah gitu loh. Kiai Susmanto selaku ketua PCNU Kutai Timur kepingin bangun masjid NU di Kutai Timur, liling kampung sak Kutai Timur dikelilingi kabeh, ceramah berapi-api mengeluarkan dalil,
man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid karena Allah akan dibangunkan istana megah di surga. 20 tahun gak ngadeg masjidnya. Dapatnya berapa hasilnya beliau keliling? Pakai ayat itu, pakai hadis. Ayo, innama ya'muru masajidallah, wis talah dalil ditokno kabeh. 20 tahun gak kira ngadeg, masjidnya gak kira dadi. Leh keliling Kiai Susmanto ki 20 tahun gak kira dadi. Tapi nek bupati gak usah pakai ayat, anggarkan masjid dan kantor NU 10 miliar, eret cetok selesai. Kok gak tepuk tangan lo bupatinya? Oh sudah diwakili, modelnya kayak wedi ngono modelnya. Ngono lho. Jadi banyak hal yang kiai nggak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan bupati. Maka harus sinergi antara ulama dengan umaro. Ngono lho. Iki gak paham iki wong guri kuwi. Ambulan sampai saiki urung terrealisasi. Pengurus PC model opo, usaha ambulan gagal. Ambulan regane piro? Adik saya dibilang Anwar Zahid bukan kiai struktural tuh. Nah, aku walaupun bukan struktural nyabut SK ndek ning enteng tak telepon sekjen karo ketum Kutai Timur pending SK-ne selesai. Belum tahu dia. Loh, ini contoh. Ya contoh wong barangnya ra ono kok gak contoh. Oke. Kelas I. Ada kiai tutur, ada kiai catur. Ketiga kiai sembur, kiai sing abape mandi. Sembar sembur. Lho kok apa meneh? Kiai tukang suwuk gak ketok. Karena memang kiai itu ikon di tengah-tengah masyarakat. Dulu urusan apapun masyarakat itu larinya ke kiai. Makanya kiai mampu menanamkan jiwa patriotisme melawan penjajahan. Siapa yang mengobarkan semangat juang rakyat waktu itu melawan penjajah? Ya para kiai yang mampu. Siapa komandonya? Para kiai yang mampu. Kalau bukan kiai nggak mampu mengobarkan semangat itu. Kenapa? Masyarakat itu kalau sama kiai nurut, kalau sama kiai manut. Karena masyarakat urusan apapun larinya ke kiai. Makanya kiai menjadi ikon. Dulu kan begitu. Anak nakal ke kiai, kiai mohon berkahnya, mohon doanya. Anak saya nakal kiai. Ya udah, bacakan Alam Nasroh 10 kali sama Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar 7 kali. Kalau anaknya tidur di Fatihai dibacakan itu, yang istiqomah ditiupkan ke ubun-ubunnya sambil didoakan ibunya. Loh, dulu ke kiai. Yai utang saya banyak yai. Ini waktunya ditagih yai. Gimana supaya yang saya hutangi itu lupa yai? Ya minimal nggak nagih lah. Udah gampang, bacakan ayat kursi. Berapa kali yai? 1000 kali tanpa nafas. Mati kiai. Ya udah 40 kali. Tapi setiap ayat mandalladzi yashfa'u 'indahu itu baca yang panjang sambil membayangkan orangnya. Siapa yang kamu hutangi itu? Mandalladzi yashfa'u 'indahu. Pasti orangnya lupa dan gak nagih. Kayak ndelok menterlenge kan diutang kayak gitu. Langsung arep praktek kayak gitu. Dulu begitu. Punya istri udah hamil tua 10 bulan kandungan kok belum lahir-lahir anaknya, ke kiai. Yai, istri saya udah hamil 10 bulan tapi kok belum lahir yai. Ya udah,
ambilkan air kolah wudhunya santri, air kolah wudhunya santri diciduk Fatihah karo kiai, minumkan ke istri kamu, lahir ibu kena gedongo pendobolan. Dulu apa-apa ke kiai kok, Yai, istri saya cerewet banget Yai, saya kerja diomelin, nggak kerja diomelin, nggak pulang diomelin, di rumah diomelin, pokoknya pagi siang sore malam konser terus Yai. Atak, minta doanya Yai, gampang, bacakan summun bukmun omyum fahum la yarji'un. Ini bungkuman kire. Padahal kiai ini ya lagek baru dicelatu bojone. Kiainya sendiri barusan diomelin sama istrinya. Ada orang minta doa ya dikasih. Mandi gak urusan guri, yang penting oleh gula. Dulu apa-apa ke kiai, sekarang kiai mulai ditinggalkan tuh. Sekarang punya anak nakal, larinya nggak kiai, ke psikiater. Coba punya istri hamil tua, udah 10 bulan lewat kok nggak lahir-lahir, nggak ke kiai sekarang, ke BKIA, ke bidan atau ke dokter spesialis. Itu yang di plakatnya dokter spesialis kandungan itu ada gelar SPOG, spesialis ogok-ogok. Ya kan pas. Enggak iya ya gak tak omongno ye kok. Sekarang orang banyak utang, larinya nggak kiai, nggak koperasi simpan pinjam, karena masyarakat udah ngerti kiai ini dewe utangnya akeh. Mulane kuru-kuru, pemane Katib Suriah ini. Ngapunten, halo, halo, paham nggak ya? Nah kiai harus punya kayak gitu, harus punya. Saya kalau di rumah juga ngurusi departemen persuwuan. Ya, kiai harus bisa. Makanya ada kiai tutur, ada kiai catur, ada kiai sembur. Nah ini yang paling jelek, kiai nganggur. Pengen jadi kiai tapi nggak punya santri, gak tinggu sampai masyarakat, tonggone selamatan era diundang. Kiai nganggur iki wis elek, ada yang lebih parah lagi, kiai ngawur. Nggak bisa ngaji jadi kiai. Bingung nih masyarakat tuh. Nggak pernah mondok, nggak bisa ngaji. Nahwu, sorof, usul fikih, mustalah hadis, mantek, balaghah, gak cetha nang dadi kiai. Gak bingung no wong. Ngajine mestine ra yo mulai mabadik fikih, kok terus Kasifatus Saja, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Nah sekarang ngajinya bukan Fathul Wahhab, tapi Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Sanad keilmuannya sampai ke Syekh Google radhiyallahu anhu. Itu kiai ngawur. Makanya lek milih pengurus NU cok ngawur, iso ngaji pora, ngisin-ngisini organisasi. Struktural sing dipikirno. Iso ngaji pora ngono lho. Mbah. Sak pirang menit ya. Aja rewel, omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe. Ngeyel. Nah, ini kalau dari versi yang saya sampaikan tadi ada 3. 1 al-alim, 2 al-abid, 3 al-arif. Al-alim itu memang alim, pinter. Wes pokoknya khatam kitab macam-macam, berbagai macam fan dan disiplin keilmuan dikuasai. Memang alim betul, alim betul. Cara dikongkon baksul masail, kabeh diuntal. Pokoknya ilmune sundul, langit terop kok.
Jare wong Jawa iso ngraji entut. Ngraji angin wis umum iki saking hebate entut lagi metu tekrok. Saking alime. Wah, kon Baksul Masail yo pinter wis. Golek takbir yo canggih sing jelimet. Memang alim betul, tapi biasanya ibadahnya ambil yang pokok-pokok. Ya memang biasanya ngono. Wong iku nek alim, pinter, biasanya abidnya ya ibadahnya ya ambil yang pokok-pokok. Tahajud ya arang-arang, salat duha ya sakobere, tapi alim. Suruh ceramah yang enak keluar dalil yang incer jebret tapi jarang tahajud. Sopo ngomong koyok sing ceramah ini? Kok ngerti ya dirimu? Yang kedua kelompok al-abid, ini yang ahli ibadah sampai batuke wireng, mbok min asari sujud, mbok min asari karpet. Wah, ibadah top ibadah, kemana-mana bawa tasbih. Zikir terus, tasbih muter, sulastri, sumiyati, sunarse, pokoknya ngapalnya jenenge rondo sakutin. Tapi dia nggak begitu alim, baca kitab ya ada yang salah. Nah maaf ya, kadang-kadang balah mulang ngaji ke santrinya itu loh, baca kitab yo wis gak pati cetha, kayak kita wis lawas blobor, tulisannya itu blobor, tahu blobor ya? Yang blobor kodanan kayak sonmu mau lo blobor, son kodanan no blobor, son kok nyenyek. Sambil bawa kacamata, mecicil lah maknanya. Al jamalu utawi untu, onto itu diwaca untu. Nah, akhirnya diingetin sama santrinya. Itu artinya onto Mbah Yai. Lah iya maksudku onto sing duwe untu kuwi jamal. Nek orang duwe untu bahasa Arabe nakoh. Padahal yang ngawur kiai ini wong kamuse ora enek. Ya perkara moh kalah karo santri ngono. Wal jarodulan lawang, walang diwaca lawang. Jare santrine, walang Mbah Yai. Lah iya, walang sing mlebu teko lawang. Wal hayyadulan alu, ula diwaca alu. Santrine ngeling niku artine ula Mbah Yai. Lah iya, ula sing gedene sak alu. Ora pati cetha nek ngaji, tapi ahli ibadah. Niki kelompok abid. Ada yang kelompok arif. Ini punya ketajaman mata batin. Alimnya enggak begitu alim. Baksul Masail yo gak iso. Disuruh Baksul Masail nggak bisa merumuskan masalah, nggak bisa menjawab masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah. Malah kedatangannya itu menimbulkan masalah. Dia yang jadi masalah. Tapi punya ketajaman mata batin. Contoh ya, kayak Syekhona Khalil, gurunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Allah yarham. Dudu Hasyim Asy'ari iki lame tafaulan jeneng ngono ae. Nek ilmune ya adoh. Adoh ngono ngaku dadi ketuane kiai. Ketua Gedabrus ya. Syekhona Khalil Bangkalan, kiainya kiai sanusantara. Sanatnya kiai-kiai itu semua sampai ke Syekhona Khalil. Beliau sudah ma'rifat mulai kecil sudah arif. Itu saya pernah baca manaqibnya ya. Kira-kira beliau usia belasan tahun ya, kalau sekarang ya usia SMP. Itu mondok di salah satu pesantren di wilayah Tuban. Ya, beberapa hari beliau mondok di situ, pas jamaah sholat maghrib yang ngimami Mbah Yainya ya, Mbah Khalil kecil jadi makmum. Begitu imamnya takbiratul ihram, Allahu akbar, ini Mbah Khalil yang jadi makmum, Mbah Khalil kecil ketawa. Mbah Yai yang jadi imam ini mau gak enak hati, sopo kurang ajar,
sholat jamaah cengengesan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Malah banter lek guyu. Lucu. Mbah Yai lek ngimami dicepetkan. Allahu Akbar. Turun jadi turun. Gobek-gobek salam, nggak wiridan, nggak dzikir, langsung marah. Mbah Yainya langsung duka. Sopo? Sholat cengengesan no. Kula Mbah Yai, saya Mbah Yai. Sopo? Khalil. Rumahmu mana? Madura. Kenapa kamu sholat cengengesan? Maaf Mbah Yai, ini rahasia, nggak bisa diomongin di sini. Nanti kalau ketahuan wartawan bisa masuk radar. Kalau ketahuan netizen bisa viral di TikTok Mbah Yai. Ini harus antara kita berdua. Ya wes ayo, diajak ke dalam ke rumah. Begitu duduk ditanya, Lel, kenapa kamu sholat cengengesan? Maaf Mbah Yai, begitu Mbah Yai takbiratul ihram tadi saya ngelihat di atas peci Mbah Yai itu ada berkatnya. Tendure kupyain jenengan niku wonten berkate Mbah Yai. Begitu Mbah Yai ruko, itu berkatnya lungkil. Lucu kayak pemain sirkus Mbah Yai. Kiainya langsung sadar bahwa anak yang bernama Khalil ini bukan sembarang orang, bukan orang sembarang. Karena kiai itu kan harus jujur, kiai harus fair. Kiai itu wilayahnya benar dan salah. Maka kiai boleh salah tapi nggak boleh bohong. Beda dengan politisi, wilayahnya menang dan kalah. Maka politisi nggak boleh kalah tapi boleh bohong. Jangan kaget kalau dirimu dibohongi sama politisi. Itu wilayahnya, dia nggak boleh kalah tapi boleh bohong. Mangkel ya wes kok. Nanti kalau saya terpilih, nanti kalau saya menang akan begini. Begitu tadi. Mirip sama PLKB. Nah, kalau PLKB kan kalau lupa jadi. Tapi kalau Pilkada kalau jadi lupa. Kan mirip. Ini tepuk tangannya ke siapa? Oh, ke saya. Ya udah nggak apa-apa. Orangnya senyum-senyum. Membangun kukar itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Ya Kutim, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Kutim itu luas, anggarannya berapa, dananya berapa, gitu loh. Kalau cuma satu periode nggak cukup, maka beri kesempatan beliau untuk 2 periode agar bisa menuntaskan pembangunan di Kutim. Nambah. Kalau enggak tak cabut lagi kata-kataku. Mahal loh ini. Menang gue iki rayuan ini. Loh ya kalau memang cuma 1 periode ya berat lah. Apalagi beliau jadi bupati, PR-nya banyak. Gitu loh. Anggarannya berapa? Itu kan harus dihitung-hitung. Mbok pikir gak iso matematika ngono kok. Mateng matematikane kok. Untuk NO berapa? Belum dapat. Anggarkan weh. Anggarkan. Ambulan yang belum. Ini PCNO minta diangkut ambulan, Bapak. Ini salah satu enaknya undangan Warjah itu. Oh, besok diundang lagi. Pokok cocok. Ya maksudnya jamaahnya cocok, diajak ngaji kayak siang tadi 2 jam lebih saya ngaji. Nah itu mereka makhluknya datang ke sana itu ada itu Bu RT barang itu yang di sana itu makhluknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya dah. Terus aku tahu kamu sayang banget sama aku. Kok perasaan kita sama ya? Jodoh kali. GR kok mbok tunggu niket bar maghrib. Yang ngomong GR itu malah sayang banget itu. Nunggunya mulai habis maghrib.
Dalang aku aja kalau kamu sayang sama aku. Nah, sorry ya, ulama kita, ulama Indonesia ya, kiai-kiai Indonesia itu kalau dari segi alim abid kalah sama yang sono. Sono itu ya, pokoknya luar lah. Maaf ya, maaf tanpa mengurangi rasa takzim. Kiai-kiai kita itu kalau dari segi alim kayaknya kalah sama dari yang sono-sono. Kenapa? Karena Islam masuk ke Indonesia itu lambat. Abad ke-14 Islam baru masuk ke Indonesia. Yang formal loh ya. Tapi kalau rintisan-rintisan terdahulu sebelumnya juga sudah, cuma bisa dikatakan belum berhasil. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai berhasil Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-14 pasca runtuhnya Majapahit. Dengan dimotori oleh Wali Songo yang menjadi kekuatan politik Nusantara. Mbok paham mbok enggak ngene iki. Nek ngaji soal wawasan ini terus melongo ngene ya. Tapi nggak apa-apa, biar nambah wawasannya. Nah, abad ke-14 baru masuk ke Indonesia. Lambat dibanding dengan ke luar negeri. Coba, Islam udah masuk ke Rusia itu abad ke-7. Dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Islam udah masuk ke Spanyol abad ke-7, Tariq bin Ziyad. Maka kalau santri ngaji kitab Nahwu Alfiyah Ibnu Malik, itu karangannya siapa? Itu karangannya Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Andalusia mana? Spanyol. Nah, itu karangannya wong Kutim. Wong Kutim orang ngarang kitab mana ya Bihayatul Pecel wa Nihayatul Rawon. Islam udah masuk ke Afrika, Mesir dan sekitarnya. Halo? Amr bin As yang membawa abad ke-7. Islam udah masuk ke Iran. Abad ke-7 udah masuk ke sana. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Baca sejarah. Jadi kalau dari segi ada sih ulama Indonesia pengarang-pengarang kitab hebat, ada juga kayak Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Syekh Nawawi Banten, karya-karyanya banyak. Di antaranya yang fenomenal yang jenengan kenal ada Sulamut Taufik, ada Tafsir Munir, itu karyane Mbah Nawawi Banten. Ada Syekh Mahfud At-Turmusi, Termas Pacitan. Nah, itu ngarang kitab Mauhibatul Fadl. Kenal borang, gak kenal ya wes. Embo. Halo, halo, dilanjut nggak? Ada Syekh Ihsan Jampes ngarang kitab Sirajut Thalibin, itu mensyarahi kitab apa jenenge Minhajul Abidin karyanya Imam Ghazali. Itu sampai dikaji di Universitas Kairo Al Azhar. Tahu Kairo ya? Iya, aku nungguin. Pinggirnya sego goreng lo ngalor. Tapi masih sangat sedikit dibanding ulama-ulama sana. Sampeyan kalau baca kitab Fathul Qorib, itu karangannya siapa? Syekh sapa jenenge kuwi? Ya mbuh lali. Syihabul Millah Al-Asfihani, Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Asfahan itu mana? Asfahan itu daerah Iran, wilayah barat. Kota kedua terbesar di Iran setelah ibu kota Teheran. Mbah angel ngerangno sampean. Wis pokoke wong kono lah, wong kono. Sing ngono ae nggih. Wis ngono ae kesuwen. Nah, kul huwaile. Dari segi abid ibadahnya kalah. Imam mujtahid, Imam Madhahibil Arba'ah itu sholat sunnahnya tiap hari nggak pernah kurang dari 200 rakaat. Ayo coba di sini ketua partai mana
ketua partai apa yang sholat sunnahnya tiap hari nggak kurang dari 200 rakaat dan istiqomah? Kalau ada, malam ini Anwar Zahid menyatakan gabung. PCNO gak meyakinkan. Acur ya wes. Ya Allah. Halo. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Itu Imam Malik itu bakal soto ya. Itu kalau ngaji duduk bersila kayak beliau-beliau ini, ngedep kitab. Saking takzimnya sama kitab, sama musonif pengarang kitab yang digaji kitab hadis, takzim sama sabda Nabi, takzim dan hormat sama Nabi Muhammad SAW, disengat kala jengking. Jadi lagi ngulangi dintup kalau jengking, gak berani obah, pucet, membiru, saking hormate, meneng ngaji selesai berdiri dikibasne kerotok-kerotok kalau jengking mbok pitu mbok piro. Lah bapak-bapak sampean salat sarung dileboni nyamuk siji lek mau ginjal-ginjal kathek nyamuke wedok muter ning selakangan. Dari segi abid kita kalah. Tapi rungokno sayang, dari segi arif kalah juga. Ulama dan kiai-kiai Indonesia itu punya keistimewaan di segi apa? Ar-ra'i. Ar-ra'i itu bahasa Arabnya ar-ra'i, itu kalau bahasa kita ngemong. Apa ya? Angon. Makanya terus ada tembang leri-ler itu. Coba nanti kan ada kata-kata ar-ra'i. Ler tandure wasumile ta ijo. Royo-royo kok loyo-loyo. Tak senggodo menteng anya tak senggodo. Terus nah sudah cah angon. Nah, kiai Indonesia itu pinter angon, ngemong umat, membina masyarakat. Ini kehebatan dari kiai Indonesia, ngemong umat, membina masyarakat. Punya nilai keistimewaan di situ, sehingga satu-satunya negara di dunia yang perubahan penduduknya menjadi Islam tanpa perang adalah Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Jadi metode dakwah di Indonesia oleh para ulama luar biasa, pakai akulturasi budaya. Kayak gak paham ya. Angel ngomongi wong sing IQ ini di bawah rata-rata nya angel. Piye ya sing penak nerangno iki ya. Jadi gini loh, dipadukan dengan adat istiadat. Ini agama, ini budaya. Ini Islami, ini tradisi. Ini syariat, ini adat. Tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan, dipadukan. Adat itu penting apa enggak? Ya Allah, enggak semangat. Adat budaya penting apa enggak? Penting. Sesuatu yang baik kalau enggak cocok dengan adat jadi buruk kok. Barang apik iki lho nek gak cocok karo adat sama budaya jadi buruk. Iki sing arep pipis anake apa ibuke? Oh wes bar ya wes. Contoh ayat Quran baik apa baik?
Bener apa bener? Semua ayat Quran baik, semua ayat Quran mulia, semua ayat Quran bener. Tapi kalau dibaca tidak sesuai dengan budaya, kacau. Misalnya ada acara resepsi pernikahan, walimatul urus, resepsi pernikahan, manten mempelai pria sama wanita udah bersanding di singgasana. Terus MC-nya berhadirin tamu undangan yang berbahagia, sama-sama kita saksikan kedua mempelai duduk di singgasana bagaikan ratu dan raja. Keduanya tersenyum mesra penuh bahagia. Kita doakan semoga kedua mempelai bisa membina mahlika rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Seperti firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat Qur'annya salah apa bener? Bener kok salah. Bener ayat Qur'annya, yang salah tuh sasarannya. Bener loh, ayat pengantar jenazah diwaca ning acara mantenan gitu loh. Mbok paham mbok enggak ngene. Budaya itu penting. Gitu loh, adat penting. Tahu upacara enggak? Allah ya, tahu upacara? Oke, upacara bendera di alun-alun kota Kabupaten Kutai Timur. Yang jadi inspektur upacara adalah yang jabatannya paling tinggi, Pak Bupati jadi inspektur upacara. Nah, terus di depan Pak Bupati sebagai inspektur upacara ada namanya komandan upacara, Banser. Nah, Banser ya jadi komandan upacara. Nah, kalau lagi upacara adatnya seperti itu, budayanya seperti itu. Meskipun bupati jadi inspektur upacara harus mau dibentak sama Banser. Banser harus berani bentak bupati. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Bupati harus mau dibentak. Emang ini budayanya upacara. Jangan marah. Kamu pangkatnya apa kamu? Bentak-bentak bupati, antemi kamu. Bupati dibentak sama Banser, nyantai jawabnya. Laksanakan. Duh. Bupati udah nyantai masih dibentak lagi. Siap, laksanakan. Bupati jawabnya padahal cuma dikit. Laksanakan. Emang bupati kan nggak baik ngomong banyak-banyak. Ya kayak tadi sambutannya dikit banget, keren beliau, cerdas. Nggak pantas kalau sambutannya terlalu lama. Yang pantas bupati itu nyumbang. Pura-pura nggak dengar lagi. Bupati cuman laksanakan, dibentak lagi sama Banser. Siap, laksanakan. Banser juga harus berani bentak. Mau jadi komandan upacara kok. Ojo kok jadi Banser dibilangi inspektor, karena yang jadi inspektor bupati. Laksanakan. Insya Allah Pak. Mohon doa restunya ya Bapak, mudah-mudahan upacara ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini bukan inspektur upacara. Tapi kalau Banser silaturahim sowan ke rumah dinasnya Pak Bupati, nggak boleh pakai gaya upacara. Banser mau bikin acara misalnya, butuh dana, terus bawa proposal mau minta sumbangan ke Pak Bupati. Ya nggak boleh pakai gaya upacara. Nanti pakai gaya upacara, Bupati ini proposal, minta duit nggak dikasih, hantemi, nggak pulang kamu. Gayanya harus beda. Mohon izin Bapak, kami sahabat-sahabat Banser mau mengadakan agenda gini. Nah ini perlu dana Bapak, kami menghadap Bapak untuk mohon bantuan dana dari Bapak. Loh ngono, pantes ya aku ngemis ya. Salami lo salam bagus, tapi harus sesuai dengan budaya. Beda-beda kok budayanya. Salamnya orang Namu, Assalamualaikum. Salamnya orang ketemu di jalan, Assalamualaikum. Beda kan? Woi. Kalau di Arab sana salam ke siapapun itu dengan nada tinggi sambil mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum. Orang Arab selalu begitu. Ketemu siapapun, Assalamualaikum. Selalu begitu. Tapi kalau di kita kan enggak. Santri ketemu kiai, salam. Dilu-dilu.
Assalamualaikum. Ayo coba santri kutim ketemu kiai salam pakai gaya Arab. Bayai, Assalamualaikum. Yakin gak dijawab? Soalnya kiai ini bingung. Bocah iki kok edan. Apa salah salamnya? Enggak. Apa jelek salamnya? Enggak. Budayanya, adatnya yang enggak bener. Paham? Salam kalau mau pidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, beda lagi toh. Hoi. Hoi. Penyanyi beda lagi salamnya. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penyanyi. Polisi beda lagi salamnya. Kalau polisi kan biasa tegas, sampai salamnya pun tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga paham. Makanya penting. Jadi jangan gampang-gampang haram, syirik, bid'ah, kafir, neraka. Opo kaya dadi kontraktor swarga. Ini kecerdasan, jenius lokal dari para ulama dalam mengislamkan masyarakat yang tadinya mohon maaf Hindu, Buddha, klenek itu ya bangsane nyiblorong, nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro etan, nyiroro tengah, nyiroro pojokan, mak lampir, walali, wasobi ajmain itu. Iso malik gerimbyang mayoritas memeluk agama Islam. Loh, hebatnya di situ. Ya wes, lali jere mikir, iki lo waktu tambahan wesan, oke, emboh, sampan ke, hoi, nah itu yang merintis siapa, yang mempelopori siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya misinya kan rahmatan lil alamin. Islam itu agama damai, agama cinta kasih, agama persaudaraan. Kita itu harus hebat loh, harus bangga loh. Jadi umat Muhammad itu harus bangga. Nabi kita itu nabi paling hebat, sehingga kita menjadi umat paling hebat. Nabi kita nabi paling keren, sehingga kita menjadi umat paling keren. Aslinya ibarat perlombaan, yang juara itu Nabi Muhammad, tapi yang dapat hadiah kita umatnya. Ini enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Yang juara itu Nabi Muhammad, hadiahnya kita yang nerima. Enaknya jadi umat Muhammad itu di situ. Di antara enaknya jadi umat Muhammad itu satu, posturnya kecil-kecil. Jadi gak ngentekno panganan. Bayangkan Bu, misalnya suami ibu posturnya kayak Nabi Adam, 60 ziro, dukurei rong cagak listrik. Itu sebulan nempur beras piro sampean. Dua, umurnya di dunia nggak lama-lama, nggak panjang-panjang. Kalau umatnya Nabi dulu kan ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan. Nah kita umat Muhammad itu hasadu ummati minas sitin ila sab'in. Rata-rata umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Kenapa? Termasuk warga Kutim, umurnya ya antara 60 sampai 70 tahun itu. Kenapa kok pendek-pendek? Biar nggak kebanyakan dosa. Aku ra iso mbayangno kok wong ngene-ngene iki kok umure dawa ya ra iso mbayangno. Hancur ya wes kok. Makanya dibikin pendek-pendek saja umurnya. Terus enaknya lagi, ya Allah, munculnya di dunia paling akhir. Jadi di alam barzah nunggunya nggak lama-lama, langsung proses kiamat, proses akhirat. Bayangkan umatnya Nabi Nuh itu nunggunya berapa ratus ribu tahun. Umatnya Nabi Nuh nunggu prosesnya, nggak kiamat-kiamat. Lah umat Nabi Muhammad nggak lama, nunggu sebentar, langsung nanti kiamat. Di akhirat nanti hisabnya paling cepat, prosesnya paling cepat. Umat Muhammad masuk surganya paling cepat. Ini bukan doa kok diamini loh. Aku cerita amin.
Surga haram dimasuki oleh umat Nabi siapapun sebelum seluruh umat Muhammad yang jatah surga masuk ke surga semua. Jadi kita ini di dunia paling akhir, nanti di akhirat prosesnya paling awal, masuk surganya paling depan, paling awal. Loh enak ini umat Muhammad. Kalau udah proses kiamat, tanda kiamat itu nanti kalau sangkakala sur trompet udah ditiup sama malaikat Israfil. Saya jadi ingat pernah ditanya, katanya malaikat Israfil itu tukang tiup trompet. Tak jawab, iya. Dia nanya lagi, katanya kalau trompetnya udah ditiup itu tanda kiamat. Iya. Dia nanya lagi, nah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Belum. Dia nanya lagi, lah kalau belum terus malaikat Israfil itu sekarang ngapain tugasnya? Tugasnya apa? Akhirnya tak jawab, yo ngeresiki trompetnya. Israfil itu sekarang membersihkan trompetnya. Kalau nggak dibersihkan kan karaten. Nah nanti kalau karaten ada instruksi tiup bunyi seperempat, berarti yang kiamat cuma seperempat. Jadi resek-resek trompet. Terus dia tak bilangi, memang sekarang belum ditiup trompetnya, tapi sudah di mode. Serius, wes di mode, tinggal nunggu instruksi. Begitu ada instruksi tiup, ngok, kiamat. Sekarang udah dikulum, udah di mode. Yang tunggu aja sampean, moga-moga Israfil gak watuk. Nek watuk, kukut entek kuting habis kuting, Bojonegoro aman. Lo kan bunyinya di sini. Ngono lho. Karena memang Nabi kita Nabi paling hebat, Nabi paling keren. Disebut Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul, Sayyidul Khalaik, ratune kabeh makhluk. Sampai mukjizat dari para nabi dan rasul semua itu bagian dari pancaran mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya, nabi siapa punya mukjizat apa, Nabi Muhammad juga punya mukjizat seperti itu, bahkan levelnya jauh di atasnya. Nabi kita itu paling hebat loh, paling keren loh. Oke, sebelum saya terangkan, masih sabar? Masih sabar? Oke, ini baru separuh ngajinya. Jarno, nggak apa-apa, bupati yang nantang kok. Minta tambahan waktu. Oke, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya seperti siang tadi, saya mohon keikhlasan panjenengan semua. Nggak apa-apa, saya ini nggak apa-apa. Saya dibilang ngemis nggak apa-apa. Tadi siang saya sampaikan Bapak ke warga panjenengan, mau maaf saya nggak izin panjenengan. Alah mau kok izin bupati barang. Jadi kami informasikan kepada jamaah kalau pesantren kami itu pesantren yang free, bebas biaya. Jumlah santrinya kurang lebih 1.500 sekian, yang 400 sekiannya yatim dan mayoritas dari anak-anak tran Bapak. Sementara ini yang paling banyak dari Sumatera, Jambi, Lampung, Palembang, Bengkulu, Riau, Palembang, sampai Aceh lah. Mayoritas banyak itu di pesantren kami. Jadi mondoknya gratis, maem ya kita sediakan ala kadarnya. Apa yang saya makan mereka juga makan. Terus kitab-kitab untuk ngaji weton, ngaji sorokan, ngaji madrasah diniyah semuanya juga gratis kita sediakan. SPP sekolah juga gratis, seragam sekolah juga gratis. Yang masih punya orang tua lengkap itu hanya bayar ujian sama LKS saja. Di luar itu semuanya gratis. Sebenarnya bisa sih gratisin ujian plus LKS-nya, tapi kenaan wong tuane. Mana di gua kenaan. Ini saya awalnya berangkat dari keprihatinan ya, kalau ngaji di daerah transmigrasi masih pedalaman yang tingkat agamanya masih di bawah standar, sehingga saya berpikir lobby ke tokoh masyarakat untuk minta dicarikan anak yatim kalau bisa, kalau enggak gitu yang keluarga kurang mampu dikirim ke pesantren kami, diajar ngaji bareng-bareng. Harapannya nanti kalau udah pinter pulang ke daerah asal bisa berjuang di daerah asal. Harapan saya seperti itu. Kan saya nggak selamanya seperti ini, umur makin tua kan ya ada masanya. Nanti begitu saya pensiun
Insya Allah anak-anak saya nanti akan meneruskan estafet perjuangan saya. Harapan saya seperti itu. Oke. Tuh, dan semuanya bebas biaya. Dananya lumayan. Beras saja itu 1 bulan 100 juta tidak cukup. Cangkem 1.500 Bu. Loh, beras 1 bulan 10 ton nggak cukup. Nggak cukup. Nah, terus dananya besar. Dapatnya dari mana? Ya dari ngene-ngene iki. Iya, aku nggak izin aku untuk mereka aku ngemis nggak malu aku. Untuk mereka aku ngemis nggak malu. Hakikatnya kadang-kadang saya nangis Bu kalau malam sendirian itu. Ya Allah, ini masyarakat menilai, Anwar Zahid itu hebat. Santri 1.500 ditanggung biayanya. Nangis aku. Hebat apa nih? Saya ini cuma maklar, cuma penyalur. Hakikatnya yang nanggung Allah. Wasilahnya melalui jamaah, yang membiayai Allah. Wasilahnya melalui jamaah. Saya cuma penyalur, saya cuma keran, maklar. Tapi ya gak gampang jadi maklar, gak gampang. Mulanya dirimu gak dipercaya, soalnya dirimu gak bisa dipercaya. Tuh. Ya, jadi kadang-kadang saya ya seperti itu, kondisinya seperti itu. Makanya matur suwun dan mohon doanya. Kalau di agama lain bisa, kenapa kita enggak gitu loh. Kalau agama lain aja bisa, saudara kita yang di agama lain bisa kok, kenapa kita enggak? Ngono Bu. Jadi mohon maaf, saya apa ya, di satu sisi pengen kasih surprise ke panitia itu. Tapi ini sebenarnya nggak boleh diomongkan. Di sini terpaksa tak omongkan. Jadi nanti warga Pinang Dalam ini di surga, nek sido mlebu swarga ya. Kalau jadi masuk surga itu nanti kaget. Di sana nanti dapat pahala. Aku kok dapat pahala kayak gini, padahal aku nggak pernah ngamal kayak gini. Tanya ke malaikat, aku kok dapat pahala begitu indah, begitu agung. Ini ada pahala nanggung anak yatim, ini ada pahala bangun pesantren. Aku lo nggak punya pesantren, aku nggak pernah bangun pesantren, aku nggak pernah biayai anak yatim. Ini salah alamat ini pahala. Kata malaikat, enggak salah alamat, itu punya kamu, itu pahala kamu. Dari mana? Akhirnya malaikat menjelaskan. Ingat nggak dulu pernah ngadain tabligh akbar? Iya malaikat ingat. Yang didatangkan Anwar Zahid. Iya ingat. Nah, disangoni toh. Iya malaikat iya. Lah itu dipakai untuk pesantren, dipakai untuk membiayai anak yatim. Lah ini kamu dapat bagiannya. Oh gitu malaikat ya. Iya. Segini gede pahalanya. Iya. Ya Allah, malaikat tahu kayak gitu tak tambahi dulu sangunya. Gak paham ya bos. Makanya mohon keikhlasan dan kesadaran panjenengan semua. Ibu siapkan infak terbaik. Ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Alhamdulillah. Matur suwun semuanya. Minta bantuannya sahabat-sahabat Banser, minta bantuannya nggih. Minta bantuannya dari panjenengan. Nah itu matur suwun. Ayo bareng-bareng sambil sholawatan. Bu, saya ojo 2.000 toh Bu. 2.000 Pak Bupati sing diodos. Wis 2.000 diuntel-untel. Gantilah. Ngono. Cok 2.000 gelangmu lo gede. Gelangnya gede 2.000. Pak, beli rokok sebungkus saja tuh lo berapa? Masa untuk anak yatim cuma 2.000 Pak? Ayo bareng-bareng sholawat Jibril nggih. Bareng-bareng Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nggak usah pakai speaker, nggak usah pakai mic, nggak usah pakai mic. Terus sallallahu ala yang keras Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk ya Nabi bareng. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawat
Sama-sama. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi asyraqal badru alaina fakhtapat minhul buduru asyraqal badru alaina fakhtapat minhul buduru mithla husnikum ra'ayna qatu ya wajha sururi. Sama-sama. Sallallahu Sallallahu alaihi Muhammad. Anta syamsun Anta nurun fawqa nuri Anta syamsun Anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta iksiru wa ghani Anta mishbahu suduri. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله على
sholli ala Muhammad. Oke, di antara kehebatan Nabi kita, kerennya Nabi kita itu para jemaah, semua mukjizat yang dimiliki oleh para rasul, Nabi kita juga punya, bahkan levelnya di atasnya. Contoh, Nabi Musa punya mukjizat tongkat. Kalau tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke batu, cetek, memancar air. Rasulullah juga punya, nggak usah pakai tongkat. Dari sela-sela jari jemari Rasulullah yang mulia itu mampu memancarkan air. Ayo, hebat mana? Gak digatek no. Sampeyan kelangan 5.000 lek mulenger-lenger kok ra wes-wes. Wes dicemplungno ya wes. Nyo nek mbok jaluk ki lho 5.000 lho, ki lho nggonmu. Nyo. Ngene nyo. Nyemplungi 5.000 ya lenger-lenger ora wes-wes. Kaya ora ikhlas ngono. Sahabat, dadekno siji tak donganane insyaallah tambah barokah kabeh. Malah 2.000 nek amin banter. Kalau sekarang Bapak Ibu nyari batu yang bisa memancarkan air banyak. Loh, didelok ae. Kowe nek ra ikhlas cukup. Pira wek mau pirannya. Kalau Bapak Ibu sekarang nyari batu yang bisa memancarkan air banyak, tapi jari jemari yang bisa memancarkan air gak ada duanya kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Ayo, hebat mana? Tongkatnya Nabi Musa itu kalau dipukulkan ke Laut Merah, cedek, lautan terbelah. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut, tapi Laut Merah itu nggak kayak Laut Selatan yang begitu luas, lebih tepatnya ya kayak selat lah. Sedih aku. Dilek ketok gak rela kok lenger-lenger. Kok tak jalono ganti nang Pak Bupati. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah juga bisa, bukan cuma laut yang dibelah, rembulan. Dan Rasul nggak usah pakai tongkat, jari telunjuk Nabi Muhammad bisa membelah rembulan. Nabi Muhammad di bumi, rembulan itu berapa ratus juta kilometer jaraknya, cukup dibelah pakai jari, langsung bulan itu the cigar. Hebat mana? Ayo. Nabi Sulaiman bisa bicara dalam bahasa binatang. Nabi Muhammad bisa, binatang dipanggil datang, diajak komunikasi, ngomong. Pohon dipanggil nama Nabi, datang, sujud bersimpuh di hadapan Nabi. Hebat mana? Nabi Sulaiman kalau bepergian jauh naik kendaraan angin, wus sampai lokasi. Nabi Muhammad kendaraannya lebih cepat, buruk, wus. Langit tingkat 7, Sidratul Muntaha, Mustawa, Qoba Qausain, Rafraful Akhdar, tembus. Ayo, hebat mana? Apa nih? Nabi Musa bisa omong-omong sama Allah di Bukit Tur Sina. Maka Nabi Musa digelari Kalimullah, Nabi yang diajak omong-omongan sama Allah. Nabi Muhammad bukan cuma omong-omongan, tawar-menawar, nyang-nyangan karo Gusti Allah. Hebat nanti. Lah Isra Mi'raj itu kan nyang-nyangan. Diwajibkan sholat sehari semalam 50 kali, ditawar sama Nabi tinggal 45, ditawar lagi tinggal 40, tawar lagi tinggal 35, tawar lagi sampai tinggal 5. Coba 50 dinyang kena 5. Nabi Muhammad tukang ngenyang paling canggih. Nabi Muhammad negosiator ulung, tukang lobby paling hebat. Ibarat barang tawane 50 juta dinyang kena 5 juta. Hebat enggak? Makanya kalau ada ibu-ibu sini, ibu-ibu Pinang Dalam di pasar kok dermimel nek ngenyang. Kok winter ngenyang, jelas oleh barokah Isra Mi'raj. Ada ini orangnya datang loh. Ada pakai jilbab warna hitam orangnya. Pinter ngenyang. Loh, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Muhammad bisa. Baca kitab Nuzhatul Majalis,
wa muntahabun nafais. Kitab apa meneh? Nih, kan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Muhammad juga bisa. Ada sahabat itu waktu masih kafir, dia jahiliyah, dia pernah membunuh anak perempuannya yang baru berumur 2 tahun. Emang budaya jahiliyah kan begitu, Ibu. Maaf ya Ibu, tidak bermaksud merendahkan. Ini cerita. Masyarakat jahiliyah itu kalau punya anak lahir perempuan, ya dussuhu fit turab, dikubur hidup-hidup, karena anak perempuan itu dianggap aib. Jadi ada orang tua punya anak lahir kok perempuan, nggak berani keluar rumah, malu, perempuan dianggap aib. Maka kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, kitab apa meneh, karangan Sayyid Muhammad itu ada keterangan zaman jahiliyah perempuan itu harganya lebih murah daripada segenggam pasir. Jadi mahal segenggam pasir, pasir bukan batu bara. Lebih murah perempuan daripada segenggam pasir. Biasa dijual di pasar-pasar. Cewek-cewek, sewu telu. Perawan-perawan selawe yang geblak dewe. Biasa. Murah banget. Nah, Islam datang mengangkat harkat martabat derajat perempuan setinggi-tingginya. Jadi kalau digaungkan emansipasi wanita, Islam sudah sejak dulu menggaungkan emansipasi wanita itu. Wanita diangkat setinggi-tingginya dalam Islam, sampai surga pun diletakkan di bawah telapak kaki wanita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu-ibu. Sorry Bapak, nek telapak kakimu kapal tok. Telapak kaki ibu-ibu coba. Baik buruknya satu daerah yang menentukan bukan laki-laki tapi wanita. Maaf, bahkan negara ini mau baik atau mau rusak yang menentukan bukan laki-laki tapi wanita. An-nisa imadul bilad. Idza suluhat sairul bilad wa idza fasadat sairul bilad. Wanita adalah tiang negara. Ketika wanitanya baik, negara jadi baik. Ketika wanitanya rusak, negaranya jadi rusak. Ketika wanitanya hancur, negara jadi hancur. Karena memang wanitalah tiang negara. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Derajat wanita jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" "Ummuka," ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka," ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka," ibumu. Berapa ibunya? Yang kenceng berapa ibunya? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Abuka," bapakmu. Berapa? Banteri berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Nah ya, jadi kalau bapaknya 1, ibunya 3. Ini nggak bisa matematika ya. Siapa yang Nabi yang wajib aku berbakti kepadanya? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Berapa? Siapa lagi? Abuka, bapakmu. Berapa? Yang kenceng bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya 3. Nah, maka disebut istri itu bahasa Inggris adalah 3. Kalau cuma 1 namanya iswan. Ya cocok lah. 3 kali lipat. Ada lagunya kok. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Loh, bener, maaf. Ini jangan marah dulu Ibu, saya ngomongnya kan 3 ibu, bukan 3 istri. Maka anak itu kalau pengen hebat, anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Karena pendidik anak itu bukan bapak tapi ibu. Sorry ya, bapak ke anak itu hanya penanam saham.
cari nafkah dohir, membiayai, selesai. Semua urusannya ibu. Memang laki-laki sama perempuan kalau udah punya anak karakternya beda, nalurinya beda. Perempuan kalau udah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri, maka dia lebih memprioritaskan anak ketimbang suami. Jangan marah kalau istrimu punya anak kecil, dirimu nggak begitu dihiraukan karena dia sedang menikmati profesinya sebagai ibu. Lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau udah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Makanya gak patek ngurusi anak, senengannya uyel-uyel ibuke. Nah ketika ibuke lagi asyik dengan anaknya, bapaknya uyel-uyel, ngamuk karena dirimu gak tahu situasi. Aja salah nek ditapuk parut, samplok sotel kok. Ibu itu lebih ke anak daripada ke suami. Kalau bapak lebih ke istri daripada ke anak. Betul bu? Bukti ada perempuan ditinggal mati suami, punya anak kecil-kecil 3. Yang dipikirkan apa? Anak, membesarkan anak, didik anak, mengantarkan anak supaya sukses. Laki-laki ditinggal mati istri, jadi janda, punya anak kecil-kecil 3. Yang dipikirkan apa? Istri. Makanya saya mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Ya gara-gara itu. Sehingga kalau pengen anaknya sukses, kalau pengen anaknya hebat, anak-anak kita butuh 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Maksudnya 3 ibu itu: 1 ibu kandung, 2 ibu susu, 3 ibu guru. Anak-anak kita butuh ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar anak hebat dan berkualitas. Nah, ini larang ini Pak. Dan 3-tiganya bisa diperankan dengan baik oleh perempuan yang bernama ibu. Menjadi ibu kandung bisa 9 bulan lebih. Makin lama makin berat, makin besar, makin berat, makin besar. Gak kena diselehno. Ya coba kena diselehno. Iki masak repot selehno. Kau nek rampung centelno meneh. Bapak-bapak coba latihan hamil-hamilan. Latihan meteng-metengan, kelopo talekne wetengmu. Kuat berapa hari, kemana-mana, ngapa-ngapain jangan dilepas, nggak kuat. Maka perempuan dibalik lemahnya ternyata mengandung kekuatan yang dahsyat. Itu perempuan. Apa? Nah ini intonasi ceramah yang mahal ya kayak gini. Namanya dahsyat ya dahsyat. Masa mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Banci kok jenenge. Dahsyat. Nah, sekalian ngetes sone jebol neh ora. Jebol karoane kok. Sopo kon ngijoli? Panitia. Apa aku? Nyatanya salah satu alam ciptaan Allah perempuan kuat gembol. Alam ciptaan Allah kan banyak. Ada alam azali, ada alam roh, ada alam dunia, ada alam mahsyar. Salah satunya alam rahim, wanita kuat gembol. Ayo coba bapak-bapak gembol alam kubur. Nggak mungkin kuat dirimu. Kan mau itu ngono tapi kuat. Pabrik susu loro kuat disonggo dhewe. Padahal itu kadang-kadang besar-besar. Pabrik susu 2 dibawa sendiri. Nah, laki-laki itu ndok loro cilik-cilik. Gak kuat nggawa dhewe, sik njaluk bantuan manuk sik. Kalau nggak ada manuknya nggak kuat itu. Ki sing diguyu sing ndi? Oh manuk, ya wis Pak gak usah digerayangi. Padahal cilik-cilik loh. Allah ya karim. Acaramu ini hari Minggu tanggal 18 Desember. Ini udah lewat jam 12, udah masuk hari Senin tanggal 19. Saya ceramah di sini sudah 2 hari. Minggu sama Senin. Tanggal 18 dan tanggal 19. Ini gara-gara bupati. Harus tanggung jawab. Lah wong sawerane lho mok sakmene.
awan mau oleh wakeh nang. Iki opo iki nek gak ditambahi bupati ya kualat bupatine. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu susu, ibu mampu mementili anaknya haulaini kamilaini 2 tahun. Bapak coba, ndak bisa soalnya gak metu. Walaupun disedot pakai diesel gak metu wong lanang. Makanya ibu kalau pengen anaknya hebat kasih ASI secara tuntas 2 tahun bu. Maaf sekarang banyak perempuan terutama ibu-ibu muda itu yang nggak mau menyusui anaknya, nggak mau ngasih ASI anaknya tuntas. Kadang cuma 2 bulan, ada yang cuma sebulan kasih ASI. Setelah itu kasih susu buatan. Yang itu produk pabrikan olahan dari susu sapi. Jadi artinya sekarang banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Anak kalau disusui sapi nanti besarnya jadi anak yang urut ngomongnya. Ya anak manusia tapi nyusu sapi. Maka jangan heran kalau karakternya kayak pedet. Ya pedet, suruh sekolah nggak mau berangkat malah ibunya disundang-sundang. Pedet, ngaji nak ngaji, bapaknya diselentii. Pedet, suruh ke toko deket, tolong ke toko beli minyak. Pedet. Bu kalau nggak percaya boleh disurvei, boleh diteliti bu. Anak itu bayi ya, kalau sama sekali nggak dikasih ASI, murni dikasih susu buatan, susu sapi, memang sepertinya sehat. Balungnya atos, dagingnya atos, pancen balungan pedet. Peletik. Tapi wataknya ya kayak pedet. Sehingga di Islam itu ada hukum rodho. Kalau ibunya bermasalah dengan ASInya, misalnya sakit atau emang nggak keluar, susukan ke orang lain, susukan ke wanita lain yang manusia. Misalnya disusukno sapi ya ambek wong-wong. Penting loh ini menyusukan. Ini pembentukan karakter. Oh, kalah karo pae sana. Iki ketara saya mentil iki sampai saiki iki. Wis sembuh. Lah ngomong ngono kalah karo pae. Ibu guru yang mendidik dengan cerdas. Ya memang pendidik anak itu ibu bukan bapak. Madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama, sekolah pertama, lembaga pendidikan pertama dan paling utama buat anak-anaknya. Emang bapak kalah sabar, kalah telaten sama ibu. Ibu itu masya Allah punya anak sakit itu sabar, anaknya rewel, ibu sabar. Anak demam, rewel, kerencalan, ibu masya Allah gendong mulai subuh sampai tengah malam, kuat walaupun kelihatannya lemah. Cup sayang, diemban, ambek diipu-ipu bokongnya. Anak mama sakit ya cup sayang ya, cup sayang. Anak mama sakit ya, anak ganteng, padahal anak ireng korengan, anak ganteng, anak. Itu ibu. Ayo bapak coba, anakmu demam, rewel, gendong 10 menit sempal pundak. Kemana anaknya mancal, gak meneng tak banting bisa. Bilangin lo nang guyu ra wis jam 12:30 iki wis lewat iki wis. Intinya Nabi Muhammad mendidik kita agar baik. Kenapa kita disuruh baik? Karena ini rencananya Allah, kita ini mau dimasukkan ke surga semua. Baru rencana. Tapi serius, syaratnya kita harus jadi orang baik. Itu aja. Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik. Anaknya siapapun, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Allah menginginkan kelak ketika manusia kembali menghadap Allah dalam keadaan baik. Maka tugas utama hidup di dunia ini menjadi orang baik. Itu aja. Allah ingin kelak kita menghadap dalam keadaan baik. Allah nggak pengen kita menghadapnya kelak dengan membawa ilmu yang banyak. Nggak, Allah sumbernya ilmu kok.
Allah juga nggak ingin kita kelak menghadapnya dengan membawa pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi. Nggak, Allah Maha Diraja, Malikul Mulk. Jabatanmu nggak ada nilainya di sisi Allah. Nggak ada bedanya antara bupati dengan wakil RT. Tersinggung silahkan pulang. Yang dinilai Allah itu kualitas iman dan takwanya, bukan jabatan dunia. Jabatan dunia cuma amanah titipan, no. Maka nilai manusia itu dari prestasi, bukan dari prestise. Prestasi bukan profesi. Profesi hanya alat untuk meraih prestasi. Jadi Kapolsek, sorry, bukan prestasi itu, profesi. Jadi bupati bukan prestasi, profesi. Jadi kiai bukan prestasi, profesi. Prestasinya apa? Iman dan takwa, manfaat untuk umat. Yes, paham karepmu, gak paham karepmu. Allah hanya ingin kelak ketika kita menghadapnya dalam keadaan biqalbin salim, hati kita bersih, kita dalam keadaan baik. Dalam ayat lain yang diinginkan Allah itu dalam keadaan radiyatan mardiyah. Jadi kita diridhoi dan kita pun ridho. Kita senang, Allah juga senang. Sehingga fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita dimasukkan ke surga. Dimasukkan, Pak, nggak masuk sendiri. Enak mana, Pak? Masuk sendiri sama dimasukkan itu enak mana? Enak dimasukkan. Loh, kok guyu? Loh. Kalau dimasukkan itu terhormat, nggak masuk sendiri nggak terhormat. Ada acara kayak gini terus dimasukkan, silakan Pak, silakan Bapak Bupati, silakan, terhormat. Nek masuk sendiri kan kluyur, yang dongsong nok kae nggone. Mau masuk sendiri. Dimasukkan itu enak. Belum masuk aja udah dibukakan. Nek masuk sendiri ya maksa model. Dimasukkan itu yang dimasuki seneng. Tapi kalau masuk sendiri yang dimasuki belum tentu seneng. Ngono lho. Iki kok diguyu ya. Nek dilebokno kuwi sing dileboni seneng. Ngono. Terus monggo bisa menikmati. Lah nek masuk sendiri kan kluyur sak karepe dhewe nang jero mbah piye polahe wis sak karepe dhewe. Mbah. Sapa ngomong sing penting mlebu? Malah sing penting masuk. Ya tambah ra karo-karuan. Orang kalau dimasukkan surga Allah seneng, silahkan nikmati. Nah kalau masuk sendiri kan kluyur. Yuk mangan ngombe tapi gak digatekno karo Gusti Allah. Itu bahasa Inggrisnya the rai gedek. Jadi potongan lamun mlebu swarga koyo ya rai gedek iki koyo. Kluyur mlebu dhewe. Nah supaya disambut baik oleh Allah itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita harus berikhtiar maksimal untuk menggapai tingkat nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Sekalian mohon doa. Saya udah beberapa hari di Kaltim. Mulai endi yo lali sampai ana wong. Mulai Tenggarong. Iya. Wis pokoknya mulai gue lah beberapa hari dan insya Allah besok lanjut ke Kalteng. Insya Allah, dibilangin besok lanjut ke Kalteng ke sekitar Lamandau, Pangkalambun. Jadi mohon doanya ya kita. Ya emang tugasnya kita wirawiri turut ratan. Keleleng ini mohon doa. Yang kasihan istri aku. Kasihan banget. Dia jablay jarang dibelah. Kasihan banget aku sama dia. Menengok ya. Aku kan sayang banget sama dia. Jadi ya karena kasihan makanya nggak saya bawa. Capek.
Aku nggak boleh, kalau ke Kalimantan nanti hitam. Kan panas. Aku aja itu baru beberapa hari udah, ya Allah, aku ngaca itu loh, aku kok malah ngene ya. Kalau nggak percaya ini peci tak buka, ini yang sebelah atas. Bukan ibu, yang sini hitam kan, coba lihat ya kan, putih kan. Jadi aku kalau dari Kalimantan 4 hari aja belang aku. Aku pulang sama istriku langsung dibilangin zebra datang. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, I love you. Cuci tangan pakai sabun. Cukup sekian, matur suwun. Terakhir, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih dianggap kurang panjang, silahkan diundang lagi. Gak usah promosi wes laris. Segala salah dan khilaf saya Anwar Zahid, yang bodoh, yang dhaif, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan berdoa. Ana sing ate njaluk duwe manah iki. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kita benar-benar maslahah, manfaah, barokah fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bi jahin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa bi niyyati du'al qabul wa ijabatis sul hasulil amal wal ma'mul bi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala man nawayna wa ala man nawaw bi salafuna salihun najarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن المحبة وحسن المتابعة عهد نبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ومنك الخلق وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم إندونيسيانا وسلم آخرتنا ولا تسلط وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.